Halo semuanya, perkenalkan aku Natania Priscilla Lohei dengan NIM 3333240146 dari kelompok 10 tutorial statistika 2. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai tugas mingguan modul yang kelima dari tutorial statistika 2 yaitu mengenai statistika non parametrik. Nah, di sini untuk soal yang kedua itu ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran itu mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Nah, penelitian ini tuh melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Kemudian tingkat pemahaman mahasiswa ini itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, hasil pengamatan itu disajikan pada tabel berikut ini. Berdasarkan data ini, kita diminta untuk melakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini ada hasil pengamatannya dari tingkat tinggi, sedang, rendah, dan juga metode pembelajaran tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Nah, di sini karena yang ditanya itu apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk itu di sini kita bisa tentuin H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Di sini H0 itu tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan, dan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, kita akan menyelesaikan soal yang kedua ini dengan software Minitab. Nah, di sini untuk software Minitab, pertama-tama kita perlu input datanya terlebih dahulu, yaitu tadi ada data dari 3 metode pembelajaran dan 3 tingkat klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah, dan juga ada totalnya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita akan menggunakan uji chi-square. Nah, untuk itu kita pilih yang menu statistik, lalu kita pilih yang tables, lalu kita pilih yang chi-square test for association. Nah, di sini kita pilih yang summarize data in a two-way table, dan juga untuk columns containing the table-nya itu tinggi, strip, rendah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk hasilnya, kita lihat p-value-nya itu adalah 0,021, di mana ini itu hasil dari taraf signifikansi yang diminta, yaitu 0,05. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. Jadi, terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa dari metode pembelajaran yang digunakan. Untuk soal yang ketiga, yaitu ada 28 pasien yang berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Nah, pada pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien itu dicatat. Dan dengan taraf signifikasi 0,05, kita diminta untuk menguji apakah keempat jenis terapi tersebut itu memiliki efektivitas yang sama. Nah, di sini ada data aja, data skor penurunan tingkat stres pasien berdasarkan terapi psikis, dan juga konseling psikologis. Nah, di sini karena yang ditanya itu apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama, maka di sini kita bisa tentuin H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0-nya itu adalah eh, keempat jenis terapi tersebut itu tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama, sedangkan H1-nya itu keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Kita akan menggunakan software Minitab untuk menyelesaikan soal yang ketiga. Nah, di sini untuk soal yang ketiga, pertama-tama kita perlu input data yang terlebih dahulu. Di sini kita input dalam 2 kolom, yaitu metodenya dan juga terapi psikisnya, di mana metodenya itu tadi ada 4. Dan juga ini ada skor terapi dari terapis psikis dari metode tersebut. Lalu untuk soal yang ketiga ini kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita bisa pilih menu statistik, terus kita pilih yang non-parametric, dan kita pilih yang Kruskal-Wallis. Nah, untuk responsnya itu kita pilih yang terapi psikis dan juga faktornya itu adalah metodenya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya. Nah, untuk p-value-nya itu adalah 0, di mana 0 ini itu lebih kecil dari taraf signifikansi yang diminta, yaitu 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan kalau H0-nya itu ditolak, dan juga
terdapat perbedaan tingkat efektivitas dari setiap metodenya. Selanjutnya, yaitu soal yang keenam, yaitu sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Nah, tingkat konsentrasi itu diukur menggunakan skala 1 sampai 10, di mana semakin tinggi skor itu semakin baik konsentrasinya. Dan pengukuran ini dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, kita diminta untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, di sini ada data hasil pengukurannya dari ke-8 siswa, yaitu sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, pertama-tama kita perlu menentukan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Untuk H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut, dan juga untuk H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran. Nah, jadi untuk soal yang keenam itu kita bisa input dulu datanya, di mana di sini kita input hasil pengukuran periode, di mana periode ini itu ada 3, dan juga sampelnya dari siswa 1 sampai siswa yang ke-8. Lalu di sini untuk soal yang ke-6 itu kita akan menggunakan uji Friedman, dan di sini kita bisa ke menu statistics, kita pilih yang non-parametrics, dan juga kita pilih yang Friedman. Di mana di sini untuk responsnya itu kita pilih yang hasil pengukuran, treatmentnya itu yang periode, dan juga boxnya yang sampel. Lalu kita klik OK. Dan di sini muncul hasilnya, p-value-nya itu 0, di mana dia itu lebih kecil dari taraf signifikansinya, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan kalau H0-nya itu ditolak, sehingga dapat disimpulkan kalau terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara 3 waktu yang diukur. Kemudian untuk soal yang ketujuh itu ada sebuah rumah sakit yang ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien, di mana penelitian ini dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta untuk memberikan nilai kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, kita diminta untuk melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan yang diterima. Dan di sini ada tabel hasil survei kepuasan pasiennya, di mana di sini ada skornya, dan juga di sini ada jenis layanannya, yaitu ada 3 jenis, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Nah, kemudian kita bisa input datanya ke dalam software Minitab, di mana untuk yang rawat jalan itu adalah 1, rawat inap itu adalah 2, dan juga IGD itu adalah 3. Dan juga di sini ada skor kepuasannya. Nah, di sini kita menggunakan uji mood median, di mana di sini kita ke statistics, pilih yang non-parametrics, dan juga pilih yang mood median test. Nah, di sini untuk responsnya itu adalah skor kepuasan, dan juga faktornya itu adalah jenis layanan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini itu p-value-nya itu adalah 0,06, di mana ini juga lebih kecil daripada taraf signifikansinya, yaitu 0,05. Jadi, dapat disimpulkan kalau H0-nya itu ditolak, dan terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.